Apakah dengan pengajuan ini tidak menghambat tahapan pemilu? Tentu menghambat. Sebab sebelumnya itu berlaku sistem proporsional terbuka. Artinya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabatku, selamat berjumpa lagi dengan saya Effendi di Effendi Advocaten Channel, sebuah channel yang akan membahas masalah-masalah kemasyarakatan yang diulas secara populer. Alhamdulillah sahabat-sahabatku, hari ini saya bisa mengupload lagi video dari channel saya setelah beberapa hari ini vakum. Sahabat-sahabatku, apa kabar semuanya? Semoga sahabat-sahabatku sekalian selalu dalam keadaan sehat walafiat, amin. Kali ini saya akan membahas mengenai Mahkamah Konstitusi harus berani menolak uji material terhadap perubahan sistem pemilu dari proporsional terbuka jadi proporsional tertutup. Sahabat-sahabatku, kenapa uji material yang diajukan oleh warga negara Indonesia terhadap MK harus berani ditolak oleh MK? Dikarenakan yang pertama adalah saat pengajuan uji material terhadap Mahkamah Konstitusi itu sepertinya waktunya itu atau timernya itu tidak tepat, di mana saat-saat mendekati pemilu yang tinggal beberapa bulan lagi diajukan uji material. Apakah dengan pengajuan ini tidak menghambat tahapan pemilu? Tentu menghambat. Sebab sebelumnya itu berlaku sistem proporsional terbuka. Artinya beberapa bulan ini para caleg itu harus menyiapkan berbagai hal-hal untuk menghadapi pemilu di Pileg tahun 2024. Ada suatu hal yang tidak gampang untuk menyiapkan hal-hal tersebut. Jadi seandainya diajukan uji material pada saat ini dan sampai bulan Januari ini belum ada putusan. Jadi tinggal berapa hari lagi ini para caleg ini menyiapkan kesiapannya untuk menghadapi pemilu tahun 2024 ini. Jadi hal yang sesuatu yang tidak efektif apabila mengajukan uji material di saat ini, seolah-olah pengajuan uji material ini adalah untuk menghambat tahapan-tahapan dari pemilu tahun 2024. Yang kedua, sahabat-sahabatku, mengajukan uji material tentang proporsional tertutup atau terbuka ini adalah tidak familiar, atau bahasa sekarang itu tidak tren lah. Di saat orang menuju keterbukaan, demokrasi terbuka, semuanya serba terbuka, di zaman yang semuanya terbuka, justru ada keinginan sekelompok, ya, saya katakan sekelompok orang yang menginginkan untuk menjadikan sistem pemilu ini memakai sistem proporsional tertutup. Padahal sistem proporsional terbuka, sahabat-sahabatku, ini telah digunakan dalam beberapa pemilu yang kita laksanakan sejak reformasi, yaitu tahun 2004, kemudian pemilu tahun 2009, pemilu tahun 2014, kemudian juga pemilu tahun 2019. Artinya masyarakat kita, masyarakat Indonesia itu menghadapi pemilu itu sudah terbiasa menggunakan sistem proporsional terbuka. Jadi adapun nanti ada keinginan misalnya sebagian warga untuk merubah sistemnya ini, mari dikaji dulu, tapi waktunya jangan sekarang, di saat-saat mendekati
pelaksanaan daripada pemilu. Kemudian sahabat-sahabatku sekalian, ini yang penting, bahwa ke-9 partai yang mendapat kursi di DPR, 8 diantaranya menolak dari sistem proporsional tertutup ini. Partai-partai ini mengatakan bahwa apabila MK mengabulkan uji materi ini, artinya ini adalah sesuatu peristiwa yang mundur ke belakang. Karena proporsional terbuka itu adalah suatu kemajuan demokrasi yang menuju keterbukaan. Jadi sahabat-sahabatku, 8 partai itu mengatakan bahwa apabila MK mengabulkan dari tuntutan pemohon uji materi ini, artinya adalah suatu kemunduran dan merupakan contoh buruk dalam hukum Indonesia. Dan partai-partai yang 8 itu adalah diantaranya yaitu adalah Gerindra, Golkar, Nasdem, PKB, PKS, PAN, Demokrat, dan P3. Jadi apabila MK nanti mengabulkan uji materi ini, sebenarnya uji materi ini hasilnya putus untuk siapa? Sementara peserta pemilu yang terdiri dari partai-partai itu menghendaki pelaksanaan itu menggunakan daripada proporsional terbuka. Nah, sahabat-sahabatku, untuk itu sekali lagi Mahkamah Konstitusi sebagai sebuah lembaga peranata hukum pengadilan dituntut keberaniannya untuk menolak legal standing yang diajukan oleh permohon. Jadi sekali lagi saya katakan harus berani. Kalau tidak berani, pasti pemohon itu akan dikabulkan. Dan saya khawatir apa yang nanti kita lihat di lapangan, pelaksanaan pemilu itu tidak meriah, tidak ramai. Dan saya mensaksikan bahwa masyarakat akan ramai berbondong-bondong untuk menuju tempat pemungutan suara. Itu saja sahabat-sahabatku yang saya dapat sampaikan kali ini. Saya tutup. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.